Pakai ini pakai nanti plastik ini untuk pakainya plastik kalongan. Oh iya. Ini ke Soneta dulu, Soneta Radio. Oke, pakai. Awas kaki, awas kaki kejepit, awas kaki kelindes. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh sedaya ingkang kula mulyaken, barangkali kita sudah tidak sabar untuk memandang Rhoma Irama. Nggih, mula ngajine kula ora usah suwe-suwe niki etok-etokan mawon. Mugi-mugi sinarsa sekedhik dipun paringi manfaat. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Sabila Rosyad diaturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pelantikan Majelis Pimpinan Cabang Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah se-Indonesia se-Kabupaten Pekalongan yang dalam hari ini akan dipandu langsung oleh panjenenganipun Romo Kyai Haji Sam'ani. Wekdal saha pangenan kami sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sekaligus setelah pelantikan dimohon sambutan dari Ketua Fahmi Tamami yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kyai Haji Sam'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, perkenankan saya untuk membacakan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 126 garis miring SK garis miring MPP Fahmi Tamami garis miring 7 Romawi garis miring 2022 tentang pengesahan pembentukan dan susunan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Provinsi Jawa Tengah masa khidmat tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Fahmi Tamami menimbang bahwa Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Majelis Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholah Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2022-2026 dalam rangka pembentukan MPW Fahmi Tamami Provinsi Jawa Tengah. Maka kami Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami telah memberikan mandat kepada Bapak Kyai Haji Masruh Khan
untuk menyusun personalia pengurus Fahmi Tamami Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2022-2026, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Juli 2026, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2022 bertepatan tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriah. Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia, Ketua Umum Bapak K. Haji Roma Irama, Sekretaris Jenderal Bapak K. Haji Anas Kurdi MA. Susunan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Provinsi Jawa Tengah. Ketua Bapak K. Haji Masruhan Samsuri. Sekretaris Bapak Haji Ahmad Syafi'i, Magister Hukum. Bendahara Ibu Hajjah Ismawati SHMH dan Bapak Haji Ahmadi. Kepada seluruh pengurus wilayah Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Provinsi Jawa Tengah dipersilahkan untuk menaiki panggung. Ya. Dan sekaligus akan dilantik satu Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Jepara, kedua Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Demak, ketiga Majelis Pimpinan Cabang Kota Semarang, Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Kendal, Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Pemalang, Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Tegal, Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Batang, Majelis Pimpinan Cabang Kota Pekalongan. Kemudian SK berikutnya, surat keputusan nomor 114 Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami garing 7 Romawi garing 2002 tentang pengesahan pembentukan dan susunan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah masa khidmat 2022-2026, menimbang bahwa Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah perlu dibentuk Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan masa khidmat 2022-2026, bahwa dalam rangka pembentukan Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, maka kami Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami telah memberikan mandat kepada Bapak K. Haji Dr. Sam'ani Sya'rani MAG dan Bapak K. Haji Syamsul Bahri Magister Sosial untuk menyusun personalia pengurus Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan dan seterusnya. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Juli 2022, dan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2022 bertepatan 12 Zulhijjah 1443 Hijriah. Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia, Ketua Umum Roma Irama, Sekretaris Jenderal Haji Anas Kurdi. Susunan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Pembina Bapak K. Haji Muhtaram, Bapak Haji Nur Hadi, Nyai Haji Mahmudah Fardani. Penasehat Bapak K. Haji Dr. Arif Hasanul Muna LCMA, Dr. Haji Muhammad Sugeng Solehuddin Magister Agama, Haji Saifuddin Magister Agama. Ketua Kiai Haji Dr. Sam'ani Sya'rani Magister Agama. Wakil Ketua Dr. Muhammad Hafidh Ma'sum Magister Agama. Wakil Ketua Jariah SPD. Wakil Ketua Farizkan. Sekretaris 1 Syamsul Bahri Magister Sosial. Teddy Diatmika
Magister Komputer. Bendahara Haji Muhammad Maizun Kusmilin Hamisah, Haji Rohmulia, Departemen Dakwah dan Ideologi Kiai Haji Dr. Khairul Bashar MSI, Ustadz Misbahuddin LCMA. Departemen Pendidikan dan Pelatihan Dr. Haji Miftahul Ula, Magister Agama, Dr. Muhammad Rifai Subki, Magister Pendidikan Islam. Departemen Hukum dan Wakaf Muhammad Kabihi, Sarjana Hukum Islam, Jahirin SHI. Departemen Seni Budaya dan Olahraga Wirayudin Pramana Bakti, Magister Pendidikan, Izza Himawati MSI, Muqayyimah MSOS. Departemen Humas dan Kerjasama Miftahul Ulum SPD, Fauzi SAG, Ahmad Qadri SE. Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup Cintami Fatmawati MPSI, Sinta Nurani MA. Departemen IT dan Inventarisasi Vicky Mazaya MSI, Muhammad Rizkam Kamal MKOM. Departemen Keamanan dan Ketertiban Muntalib Ropilin Daliri. Ditetapkan di Jakarta 12 Juli 2022 bertepatan 12 Zulhijjah 1443 Hijriah. Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musalla, Ketua Umum Bapak Kiai Haji Roma Irama, Sekretaris Jenderal Bapak Kiai Haji Anas Kurdi MA, kepada seluruh pengurus untuk bisa hadir ke atas panggung. Kepada yang mulia Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir dan Masjid dan Musalla Indonesia, Bapak Kiai Haji Roma Irama, untuk melantik para pengurus DPW MPC se-Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara, sebelum saya lantik, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap dilantik? Siap dilantik? Baik, kalau begitu tolong diikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan amanah sebagai pengurus cabang Fahmi Tamami dengan setulus-tulusnya, penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya tujuan dan cita-cita Fahmi Tamami, dan siap: 1. Melindungi masjid dan musalla dari intervensi dan pengambil alihan kepengurusan oleh sekelompok umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan, bahkan mengkafir-kafirkan sesama umat Islam yang bukan kelompoknya. 2. Menjaga kemurnian pelaksanaan ibadah berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber pada madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki,
Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Ketiga, mengajak seluruh komponen umat Islam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan cara menghormati perbedaan atau khilafiyah yang bersifat furu'iyah. 4, berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi kemaslahatan bangsa, persatuan, kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan bendera Pataka kepada Bapak Kiai Haji Masruhan Syamsuri untuk menerima Pataka MPW Fahmi Tamami Provinsi Jawa Tengah. Saya serahkan Pataka ini untuk dikibarkan di Provinsi Jawa Tengah. Siap menjalankan perintah. Allahu Akbar. Selanjutnya penyerahan Pataka untuk Kabupaten Pekalongan akan diterima oleh Bapak Kiai Haji Sam'ani. Kepada beliau dipersilahkan. Pataka ini untuk disebarkan di Kabupaten Pekalongan. Siap laksanakan. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ucapan selamat dari Ketua Umum kepada seluruh pengurus yang dilantik pada kesempatan malam hari ini. Iya. Alhamdulillah, jazakumullah. Selanjutnya kepada seluruh pengurus untuk bisa kembali ke posisi masing-masing. Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya mau'izatul hasanah. Ya. Selanjutnya sambutan dari Ketua MPW Fahmi Tamami Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Kiai Haji Masruhan Syamsuri, dipersilahkan. Nanti kan Bang Haji tetap kan mau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumis sa'ah, amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, dan yang kami hormati khususon Bang Haji Roma Irama, tepuk tangan. Beliau Ketua Umum Fahmi Tamami. Iki ana sing jenengane Fahmi enggak iki? Tamami. Forum Silaturahmi Takmir Masjid Mushola Indonesia, disingkat Fahmi. Sekali lagi Fahmi. Kurang seru. Fahmi Tamami iki ning Aceh ono, Medan, Palembang, Jakarta, Jawa Tengah termasuk Pekalongan. Malam ini dibentuk pengurusnya, ketuane Cah Bagus. Siapa iki jenenge? Ayo ngerti ra? Ketua Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan. Kiai, nggih, Gus Sam'ani, ya. Ini ketuanya Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan. Saya dan konco-konco yang tadi pakai batik itu Fahmi Tamami Jawa Tengah, ya, meliputi Pekalongan Kota, Kabupaten, Pemalang, sampai Solo, Jeporo dan sebagainya. Nah ini tadi ketua-ketua dari beberapa daerah, ada Jepara, tadi sudah dilantik, ada Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, apalagi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, Brebes, Tegal, tadi sudah dibentuk. Yang lain ketum, yang lain segera akan kami bentuk. Nanti mungkin akan kita adakan semacam ini forumnya, mungkin bisa di Magelang atau di Wonosobo. Sehingga dalam waktu dekat kami akan membentuk atau akan terbentuk 35 pengurus Fahmi Tamami se-Jawa Tengah. Tepuk tangan Fahmi Tamami. Demikian ya. Semoga Fahmi Tamami di Kabupaten Pekalongan ini khususnya bisa betul-betul bergerak sebagaimana tadi janji yang sudah diikrarkan bersama yang dipandu oleh ketum kita, yaitu mengamankan, eling Bu, mengamankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah di masing-masing masjid dan musola sak Indonesia, khususnya Kabupaten. Allahumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua MPC Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Sam'ani, falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati beliau Bapak Kiai Haji Roma Irama, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Puji syukur, juga saya hormati seluruh ulama yang hadir, para pengurus yang barusan dilantik dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai Ketua Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan minta tolong nanti dukungannya secara bersama-sama membawa misi Fahmi Tamami mempererat silaturahmi sesama umat Islam, karena bagaimanapun perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentu banyak, nggih. Kemarin saja kita tahu Lebaran Idul Adha ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Dulu waktu puasa bulan Ramadan kemarin juga ada perbedaan mulainya puasa Ramadan. Ada yang mulai puasanya hari Sabtu, ada yang mulai puasanya hari Minggu, ada yang sampai Lebaran tidak mulai.
Itu perbedaan yang nyata di dalam Islam karena kita sama-sama harus tetap menjaga ukhuwah bainal muslimin, harus menjaga ukhuwah Islam. Ini yang digagas oleh Fahmi Tamami. Kita sudah biasa ya terjadi perbedaan pendapat. Subuh kita tahu ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Ini kalau tidak dikawal bertengkar anak muda. Dulu. Tapi anak muda sekarang nggak ada yang bertengkar sholat subuh ya. Kunut dan kunut tidak bertengkar, wong bangunnya saja kesiangan semua. Ya, taraweh juga berbeda. Tetapi kalau kita semangat ukhuwah Islamiyah, tidak saling menyalahkan dan tidak saling mengkafirkan. Ini yang diamanatkan oleh Fahmi Tamami. Jangan sampai kita merasa paling benar, merasa menjadi panitia hari kiamat. Merasa yang paling hak memeluk surga. Jadi kita secara bersama-sama. Karena beliau Bang Haji sudah hadir di sini, saya tentu juga tidak panjang-panjang. Saya kasih satu pantun saja untuk hadirin sekalian. Mau nggak saya kasih pantun? Dicatat ya. Lebaran haji sudah berlalu. Kurang kompak. Lebaran haji sudah berlalu. Banyak orang menyembelih sapi. Mari kita berjuang selalu bersama Ansor dan Fahmi Tamami. Satu lagi buat anak-anak muda, karena mohon maaf Pak Haji ini anak-anak muda semua, saya kasih semangat ya. Buat apa lemari kaca? Kurang kompak. Buat apa lemari kaca? Kalau tidak diisi kain. Buat apa main cinta? Kalau tidak jadi dikawin ya. Terakhir satu lagi, mau makan nasinya habis. Ya enggak jadilah. Nah gitu saja ya. Saya kira itu, terima kasih, mohon dukungannya Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan. Insya Allah akan selalu bekerja sama dengan Rijalul Ansor. Semoga kita bisa menegakkan Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ki Haji Sam'ani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuat kita semangat untuk berjuang. Untuk selanjutnya sambutan Ibu Bupati Pekalongan, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'du. Yang saya hormati, selamat datang di Kabupaten Pekalongan Bapak Haji Roma Irama. Beliau adalah sahabat dari papa saya. Saya ketemu beliau ini dari kecil, ya, jadi sering ketemu beliau di rumah saya, di tempat papa saya. Dan ngomong-ngomong, mungkin Bapak Ibu belum tahu, walaupun saya nggak cakep-cakep banget ini nggih Ibu Bapak, tapi biar gini-gini, Bupati Pekalongan pernah main film sama Pak Haji Roma Irama. Dan dulu waktu saya main film dengan Pak Haji Roma Irama, sinetron, alhamdulillah, walaupun mungkin tidak terkenal seartis lainnya, tapi judul filmnya nama saya sendiri, Fadiah Gadis India, bener gak Pak Haji? Iya. Ya, jadi reuni nih, tadi barusan saya udah ketemu Pak Haji, jadi saya pernah main film bareng dengan beliau, makanya hari ini kita ketemu bareng. Terus yang saya hormati, pakai kacamata lagi nih ya. Yang saya hormati poro kiai, poro alim ulama, poro ustadz, karena di sini hari ini banyak sekali kiai yang hadir, ustadz yang hadir,
Jadi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kalau nyebutkannya aja udah setengah jam sendiri ya. Yang saya hormati pimpinan dari DPD-nya, mungkin dari pimpinan pusat, provinsi maupun kabupaten, dari forum silaturahmi takmir masjid dan musola, Fahmi Tamami ya. Yang semua dari tadi pusat, kabupaten, dari provinsi dan kabupaten yang hadir semua. Yang saya hormati seluruh keluarga besar dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, kepala-kepala dinas yang hadir, camat, dari pihak kepolisian, dari Danramil, dan juga dari para lurah juga yang hadir. Saya hormati keluarga besar NU, dari Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Fatayat, Muslimat semua nggih. Dan Bapak Ibu semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas jutaan nikmatnya, karena kita hari ini masih dipertemukan semua yang insya Allah semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tidak ada kekurangan sesuatu apapun dan jauh dari COVID. Amin. Ya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini akan selalu mendapat syafaatnya sampai yaumil kiamah nanti. Amin. Hari ini saya beserta suami saya hadir di sini. Pertama karena rasa saya sangat mendukung terhadap adanya pelantikan Fahmi Tamami Pak Haji di Kabupaten Pekalongan ini yang baru saja dilantik. Yang saya lihat dari susunan kepengurusannya, Masya Allah orang-orang besar semua, yang artinya nanti saya yakin organisasi ini akan berkembang dengan baik dan besar dengan baik. Amin ya. Fahmi Tamami ini tadi saya ngobrol sedikit dengan Pak Haji Roma Irama bahwa ini adalah tempat kita membesarkan umat Islam, tidak mengotak-ngotakan warna ini, warna itu, semua bareng-bareng ya, semua guyup bareng, yang penting tidak ada Islam radikal di dalamnya. Ini penting sekali, karena sekarang kita kalau salah ajaran semuanya itu artinya kita harus benar-benar, apalagi NU di Kabupaten Pekalongan ini insya Allah kita adalah terbesar di Kabupaten Pekalongan, organisasi agama terbesar di Kabupaten Pekalongan, yang mudah-mudahan dengan Fahmi Tamami ini bergabungnya semua menjadi satu, Islam lebih besar dan membuat kita tidak ada masuk-masuk seperti Wahabi ataupun Islam radikal apapun di dalamnya. Itu penting sekali, okay? Itu pesan dari saya kepada yang baru saja dilantik, dan saya berharap nanti mudah-mudahan organisasi ini bukan hanya terlihat hari ini saja, tapi terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membesarkan Islam, membesarkan NU juga di Kabupaten Pekalongan dan juga organisasi lainnya. Karena saya tadi bertanya dengan Pak Haji bahwa Fahmi Tamami ini ada juga dari NU, dari Muhammadiyah, Pak Haji, dan juga dari Majelis Dakwah mungkin dan lain sebagainya, tadi nanti akan dijelaskan oleh beliau. Mungkin saya tidak lama-lama, karena kita sama-sama mau mendengarkan tausiah dari beliau, saran dan masukan dari beliau untuk Kabupaten Pekalongan, khususnya untuk seluruh masyarakat Islam di Kabupaten Pekalongan ini. Tapi alhamdulillah sebagai pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah mulai tahun 2022 ini marbot sudah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Imam masjid sudah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, guru-guru pesantren yang selama ini tidak pernah diperhatikan pun alhamdulillah mulai tahun kemarin di lebaran kemarin 1000 guru pesantren sudah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dan yang tidak kalah penting, mungkin Pak Haji banyak keliling kemana-mana, tapi ini mungkin saya tidak tahu bagus atau tidak, tapi ini kebanggaan buat seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, kebanggaan buat kami Pak Haji, bahwa di Kabupaten Pekalongan ini berobat cukup pakai KTP itu ada di Kabupaten Pekalongan. Selagi memang KTP-nya adalah warga Kabupaten Pekalongan, berobat gratis untuk warga Kabupaten Pekalongan.
Dan kalau ini saya lihat mungkin dari sini banyak tokoh-tokoh provinsi juga hadir, juga dari kabupaten-kabupaten lain. Monggo ditanya, setahu saya dari ujung Pantura sampai ke ujung selatan belum ada bupati yang berani menggratiskan kesehatan cukup pakai KTP kecuali Bupati Pekalongan. Dan ini adalah kebanggaan untuk kita semua, doanya dari seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan di tahun ke depan kita bisa jauh lebih baik lagi, lebih kita juga bisa membesarkan NU lagi di Kabupaten Pekalongan, karena NU adalah basis utama organisasi terbesar Islam di Kabupaten Pekalongan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik. Amin. Terus juga Banser, alhamdulillah tahun ini juga kita perhatikan mendapat hibah dari pemerintah Kabupaten Pekalongan sebanyak 300 juta rupiah. Ya, mudah-mudahan nanti ini juga bisa membesarkan Banser dan juga NU untuk anak-anak kita yang lain, IPNU dan IBPNU juga nanti untuk menjadi bahan perhatian kita. Mungkin itu saja saya sampaikan. Sekali lagi saya titip pesan sebelum saya tutup acara ini, pidato saya ini, yaitu untuk booster vaksin ketiga memang harus segera kita lakukan. Karena sekarang pemerintah tidak boleh melakukan perjalanan jauh, tidak boleh memperpanjang KTP akan dipersulit dan juga lain sebagainya apabila belum melaksanakan vaksin booster yang ketiga. Jadi saya minta untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, karena kebetulan di Pekalongan ini vaksin itu turah-turah, jadi harus segera kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai kehabisan. Mungkin itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan Allah keselamatan, ya, jauh semua COVID dari Kabupaten Pekalongan dan kita bisa hidup kembali normal seperti sedia kala dulu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah asal kepada ibu senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya di Kabupaten Pekalongan. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musalla, Bapak Kiai Haji Roma Irama. Kepada beliau, falyatafaddal masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait Gus sinten mau Amin Maizun dan ketua Ansor Gus Salahuddin
yang barusan memberikan pengarahannya kepada kita semua, Banser yang gagah-gagah, kemudian Ansor sudah tadi, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Kemudian saya mau tanya, di sini di ruangan ini ada fansnya Rhoma Irama enggak? Ada fans Soneta enggak? Itu kalau disingkat fans Rhoma and Soneta, kalau disingkat namanya Forsa. Forsa itu ada dua bagian. Ada Forsa ber-KTA, berseragam, Forsa terorganisir, dan ada yang Forsa yang tidak terorganisir. Siapapun pencinta Rhoma dan Soneta, dia adalah Forsa. Setuju? Jadi kalau saya sebut Forsa, tolong jawab keren, bisa? Forsa, Forsa, Forsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, sebenarnya saya agak kurang sehat ini. Perjalanan panjang melantik beberapa Fahmi Tamami di beberapa daerah dalam rangka memperbaharui reorganisasi kepemimpinan baru. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak begitu. Hadirin hadirat, perlu saya kemukakan di sini kenapa muncul organisasi yang namanya Fahmi Tamami secara kronologis. Peristiwanya terjadi ketika saya sedang berkendara sendirian tanpa supir pada suatu malam tahun 2007 tepatnya. Saya mendengar dalam mobil itu radio dakwah. Saya masih ingat radionya Ar-Roja namanya. Dari ceramah itu saya senang, tapi lama-lama saya terkejut banget karena dia bilang itu yang namanya NU kafir, yang namanya Muhammadiyah kafir, yang namanya Imam Al-Ghazali kafir, yang namanya bahkan Wali Songo yang mengislamkan Jawa dan akhirnya Indonesia, Wali Songo dia katakan juga kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepala saya seperti tersambar geledek saat itu. Ini siapa ini orang ini? Ini kelompok Islam apa ini? Saya punya masjid namanya Husnul Khotimah. Karena saya sering keliling Indonesia, jarang khutbah di masjid saya. Setelah itu ketika saya mau khutbah Jum'ah di masjid, kepengurusannya sudah ganti semuanya. Begitu cepat. Gak tahu orang-orang pada jenggotan, pada cengkrang-cengkrang itu sudah menguasai masjid Husnul Khotimah. Saya tanya, mana pengurus lama? Oh nggak tahu Bang Haji, bla 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 bla, segitu. Saya teleponlah Kiai Haji Hashim Muzadi Al-Maghfurlah. Saat itu beliau ketua PBNU. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh Wahabi yang sekarang namanya udah ganti, Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di medsos namanya itu, hati-hati. Kiai Hashim Al-Maghfurlah mengatakan, oh iya Bang Haji, ada beberapa masjid musola NU di Jawa Timur yang sudah dikuasai oleh mereka. Saya kontak Profesor Dim Syamsuddin, saat itu beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah atau musola Muhammadiyah yang diambil alih oleh Wahabi? Beliau mengatakan bahkan satu sekolah dan satu rumah sakit Muhammadiyah diambil Wahabi. Makanya beliau saat itu bikin statement yang sangat keras di media untuk mengantisipasi, untuk berhati-hati tentang Wahabi ini. Kemudian saya telepon Profesor Dr. Tarmizi Tahir. Beliau saat itu sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya katakan, saya tanya, Prof, Anda dengar nggak keresahan umat Islam ini? Dengan adanya gerakan pengambil alihan masjid
membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Oh ya Bang Haji, saya dengar. Saya telepon Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitu juga beberapa habaib. Akhirnya pada tanggal berapa itu? 10 September 2007, maka saya dirikan forum silaturahmi takmir Masjid dan Muslim Indonesia yang tujuannya seperti dibacakan dalam sumpah tadi. Nah, hadirin wal hadirat, ini perlu diketahui. Mereka sangat mudah sekali ya untuk mengkooptasi, membrainwashing generasi muda yang jauh dari agama. Hanya dengan kalimat-kalimat pendek saja. Misalnya, ngapain melakukan yang tidak dilakukan Nabi? Jangan pernah lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Buat apa? Dan itu bid'ah dhalalah. Ini enggak ada hadis seperti itu. Tidak ada Nabi mengatakan jangan lakukan apa yang tidak aku lakukan, enggak ada. Yang Nabi katakan adalah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Barang siapa yang merubah-rubah yang aku ajarkan, maka dia tertolak. Bukan jangan melaksanakan apa yang aku tidak lakukan. Kenapa? Karena di zaman Nabi sendiri banyak sahabat yang melakukan hal-hal yang tidak dilakukan Nabi, tapi direkomend oleh Nabi untuk dilanjutkan. Contoh, Bilal radhiyallahu an, ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj, beliau tari Bilal, Bilal, apa amalanmu sehingga suara terompahmu terdengar di surga? Lalu apa kata Bilal? Ya Rasulullah, amalanku sama dengan para sahabat yang lain. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Enggak, kamu mesti ada amalan khusus. Apa itu? Lalu Bilal menjawab, oh barangkali saya suka melakukan sholat sunat wudhu. Ini tidak pernah dilakukan Nabi. Ini bid'ah. Tapi Nabi merestui itu, lanjutkan bid'ah. Bilal, itu baik. Inilah namanya bid'ah hasanah. Hal baru tapi baik, direkomend oleh Nabi SAW. Ya selain itu misalnya doa iftitah yang kita baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Itu Nabi enggak baca itu. Ketika selesai sholat berjamaah, Nabi samar-samar mendengar orang baca itu. Lalu Nabi menoleh. Siapa yang tadi baca Allahu Akbar kabira? Saya ya Rasulullah. Lanjutkan. Sekian puluh malaikat datang berdoa untuk kamu. Nah, ini bid'ah hasanah. Nabi tidak melakukan itu, tapi orang lain melakukan dan direstui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ada orang bangun ruku' baca sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Siapa yang baca itu? Saya ya Rasulullah. Lanjutkan, malaikat turun tadi mendoakan kamu. Itu bid'ah hasanah yang terjadi di zaman Nabi. Jadi kalau dia mengatakan jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi, tidak ada hadis yang berbunyi seperti itu. Ini satu senjata mereka untuk brainwashing anak-anak muda. Yang kedua, mereka mengatakan kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Ini potongan hadis. Kita tahu semuanya hadis itu. Tahu hadis itu? Hafal enggak? Yang lengkapnya hafal enggak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini hadis aslinya. Inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya penjelasan kitabullah Al-Quranul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad, yaitu al-hadits. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perbuatan merubah-rubah Al-Quran dan hadis.
merubah-rubah syariat. Inilah dikatakan bid'ah dolalah finnar, sesat, masuk neraka pasti, dan masuk akal kalau memang ada orang yang merubah-rubah syariat, merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah nas hadis dan sebagainya. Tapi yang namanya tahlilan, maulidan, yasinan, itu bukan syariat, Bung. Itu bukan akidah itu. Ya. Yang namanya yasinan, tahlilan, maulidan itu budaya. Bukan syariat, muamalah itu. Yang bersifat karena baiknya menjadi ibadah. Al-ghairu. Jadi kalau dia kaitkan perlu bid'atin dolalah kepada hal-hal yang muamalah, maka handphone kamu juga itu bid'ah. Itu motormu bid'ah. Pesawat terbangmu semua bid'ah. Televisi bid'ah. Masya Allah. Nah jadi ini yang mereka brainwash kepada anak-anak muda generasi Islam, generasi muda Islam, bahwa jangan lakukan apa yang enggak dilakukan Nabi. Tidak ada Nabi berkata begitu. Kullu bid'atin dolalah. Yang dolal itu yang bid'ah dolalah apabila kita merubah-rubah syariat, memperbarui syariat. Contoh, sholat 5 waktu kita ganti dengan 3 waktu. Sholat subuh ganti menjadi jam 10 pagi. Puasa nggak usah bulan Ramadan, bulan Muharram aja sebulan penuh. Nah, ini namanya merubah syariat. Itu bid'ah dolalah, masuk neraka, itu rasional dan pasti. Paham ya? Paham? Kalau soal muamalah, Nabi bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang melakukan hal-hal yang positif di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, tahlilan baik apa buruk? Dalam tahlilan baca Quran apa tidak? Dalam tahlilan kita mentauhidkan Allah apa tidak? Bersolawat apa tidak? Mendoakan orang mati apa tidak? Baik apa buruk? Sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Akan mendapat pahala dan akan mendapat pahala dari orang-orang mengikutinya. Begitu yang namanya maulid. Mereka mengatakan mengambil satu hadis Nabi yang berkata, qala Nabi SAW, wala tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu muliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Jadi maulid itu dianggap tasabbuh, meniru orang Nasrani memuliakan Nabi Isa. Saya mau tanya, menyamakan Natal dengan maulid. Maulid itu seperti Natal, maka musyrik, haram, bid'ah, finnar. Ngerti nggak musyrik? Apa itu musyrik? Menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, itu namanya musyrik. Masuk neraka, masuk surga. Neraka itu hukum Allah. Saya mau tanya, sama enggak Natalan sama Maulidan? Bedanya apa? Kalau Natalan itu mereka memperingati hari lahir Tuhan Yesus. Memperingati hari lahir anak Tuhan. Disitulah musyrik. Kalau di dalam maulid kita memperingati Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bukan memperingati kelahiran Tuhan Muhammad atau anak Tuhan yang namanya Muhammad. Ini bedanya. Paham? Paham? Nah kira-kira itulah tuduhan-tuduhan mereka dengan membid'ahkan, mengkafir-kafirkan sesama muslim yang bukan kelompoknya. Padahal kasih tahu mereka ada sanksi buat mereka, yaitu mengkafirkan orang, dia sendiri nanti yang bisa kafir.
Nabi menyatakan, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Apabila ada seorang muslim berkata kepada sesama muslim, "Hei kafir," maka kekafiran itu akan kembali kepadanya kalau yang dikatakan kafir itu bukan kafir atau tidak kafir. Paham? Paham? Yang ketiga, mereka juga suka memotong-motong ayat, memutarbalikkan tafsir. Nah, di sini juga ada ancaman Allah SWT dan Nabi-Nya. Nabi bersabda, "Man fasaral Qur'an bi ra'yih falatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Quran dengan seenak kepalanya saja, maka sama saja dia dengan memesan tempat di neraka. Oleh karena itu, hadirin hadirat, perintah Allah SWT untuk mencintai sesama umat Islam, untuk mencintai siapapun selain Islam, itu jelas tertuang dalam Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah hai umat Islam, jangan bercerai-berai. Bersatu padulah di bawah Islam, di bawah Al-Quran, jangan bercerai-berai. Ini perintah Allah SWT. Bahwa kita harus mencintai orang-orang kafir yang non-muslim, itu pun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku ciptakan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku ciptakan kamu menjadi bersuku-suku. Tentunya yang berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Lita'arafu, saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti ketinggian derajatmu, kemuliaanmu, keselamatanmu di sisi Allah itu hanya berdasarkan siapa yang paling takwa di antara kamu. Inilah dikatakan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Oleh karena itu fahmi tamami yel-yelnya, fahmi tamami ukhuwah islamiyah. Paham? Fahmi tamami ukhuwah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Bisa? Fahmi tamami. Fahmi tamami. Fahmi tamami. Tanpa ukhuwah Islamiyah nggak akan ada itu sila ketiga persatuan Indonesia. Gini pengge. Oleh karena itu umat Islam harus jadi pionir pemersatu bangsa melalui pertama mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Caranya dengan menghormati perbedaan yang bersifat furu'iyah. Ya. Adapun yang sesat kita harus seru kepada kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Oh, kepada Wahabi, kelompok Wahabi, dia saudara kita juga. Bersyahadat juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbik, seluruh ke jalan Tuhanmu agar dia tidak lagi membid'ahkan, mengkafirkan dengan cara bil hikmah, dengan sains, bil hikmah dengan ilmu pengetahuan, bil hikmah dengan argumentasi, wal mu'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, berdialoglah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jangan saling menghujat, jangan saling mengejek, jangan saling menghina. Billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dia yang tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang tahu siapa yang betul-betul mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap Wahabi yang mengkafir-kafirkan kita enggak usah dilayani dengan otot, tapi hadapi dengan otak, dengan argumen.
seru mereka dengan cara yang bijaksana, cara yang baik untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Kenapa enggak? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Kenapa enggak? Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Wiridan dan tidak wiridan, semuanya benar. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Ukhuwah harus diwujudkan. Kenapa? Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Pikirkanlah. Kenapa enggak? Yuk rame-rame. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Amin. Ini boleh minum enggak ya? Oke. Makanya saya tengah mendirikan perguruan Islam Roma Irama bertempat di Karawang Barat. Tujuannya saya ingin perguruan Islam Roma Irama menjadi mercusuar ukhuwah Islamiyah, menjadi mercusuar persatuan nasional. Insya Allah menjadi mercusuar persatuan global. Karena semua itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kita anggap sesat, jangan kita pukul tapi kita rangkul. Kita ajak berdialog dengan cara baik-baik. Kalau enggak mau juga, tolong jangan pecahkan ukhuwah Islamiyah dengan mengkafirkan dan dengan membid'ahkan. Oke? Lana amaluna lakum amalukum. Seperti itu. Jadi ini harus terus kita upayakan agar Masya Allah umat Islam yang mayoritas ini bisa lebih kontributif terhadap pembangunan nasional ini. Ya, justru bukan jadi penonton. Kita umat Islam terbesar harus betul-betul lebih kontributif dari umat-umat lain. Kita yang harus melayani umat minoritas, bukan kita dilayani oleh umat minoritas. Amin.
Amin. Nah sekarang saya mau minta duit. Boleh enggak? Kan buat saya, buat kamu loh. Untuk infak fisabilillah, karena infak ini luar biasa keuntungannya. Pertama, Allah Subhanahu wa berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Kama qala Astaghfirullahalazim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian 7 tangkai tadi menumbuhkan 100 biji alias 700 kali lipat. Percaya enggak? Percaya enggak? Enggak percaya kafir, karena ini janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu bagi yang dia kehendaki. Percaya apa enggak? Itu namanya iman. Lalu Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lah." Atau kama qala Rasulullah SAW, apabila mati seorang anak Adam, putuslah amalnya. Putus amalnya, bukan amal orang lain. Bukan amal yang masih hidup, tapi amalnya putus. Kecuali daripada 3 hal. Di samping ilmu yang manfaat, kemudian anak yang soleh yang berdoa baginya, dan amal jariyah, derma yang mengalir. Itu kalau Anda sumbangkan ke perguruan Islam Roma Irama misalnya, walaupun cuma 10 juta, itu Masya Allah, nggak apa-apa ya. Kalau 10, 20 nggak apa-apa kok ya. Asal ikhlas nggak apa-apa. Jangan nyumbang 1000 nggak ikhlas. Oke, berapapun dari Anda, saya ingin melibatkan sebanyak-banyaknya saudara saya untuk bisa berpartisipasi dalam rangka Izzul Islam wal Muslimin, Izzul Indonesia wal Indonesian, agar kita bersama-sama berinfak fisabilillah supaya masuk surganya bareng-bareng nanti. Kenapa enggak? Oke, nanti saya akan siapkan satu lagu kalau Anda sudah berinfak, tapi nanti biar mereka infak dulu. Oke? Kita salawat nggih? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua siapkan kantong-kantong kardus banser, kardus yang sudah disiapkan untuk segera diputar. Tolong banser untuk segera memutarkan kardus. Banser sekali lagi, kantong-kantong kardus untuk segera diputarkan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bagi yang sudah berinfak, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Dan berinfak itu jangan cuma satu kali. Dan saya nggak bilang hanya di perguruan Islam Roma Irama saja. Kalau di sini ada pesantren, ada pembangunan Islam, berinfaklah, ya, berinfaklah. Setiap kita ada kelebihan, infakkan harta kita. Karena itulah harta yang sebenar-benarnya yang nanti akan kita temukan kembali ketika kita mati. Bahwa harta yang kita simpan, kita investasikan, itu hanya menjadi hak ahli waris. Tapi hak kita sebenarnya adalah yang kita infakkan, kita sedekahkan dan sebagainya seperti itu. Rajin-rajinlah berinfak, insya Allah makmur selamat di dunia wal akhirah. Oke, sesuai janji saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa sing hafal sampean? Hah? Takwa. Oke, nggih. Monggo. Gak pakai joget ya, duduk. Jogetnya telunjuk aja gini. Sone takwa. Monggo, diarahkan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya?
berimankah dia di dalam kelebihan. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali, yang kaya jangan bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Itu Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Aku uji kamu dengan kesenangan dan kesulitan. Ketahuilah miskin itu bukan cuma miskin ujian, kaya juga ujian. Kenapa nggih? Lagu berikutnya adalah lagu apa? Hah? Perjuangan dan doa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, terutama ibu. Murka Allah tergantung kepada marahnya orang tua kepada kita. Oleh karena itu, jaga perasaan hati orang tua kita, jangan jangan sampai tersinggung apalagi tersakiti. Sakit hati orang tua, marah Allah. Ridho orang tua, ridho Allah. Insya Allah kalau kita amalkan ini, selamat bahagia minad dunia ilal akhirah. Buat Anda sekalian, keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung
tempat kau meminta, bukan lautan. Tempat kau memuja, bukan pula dukun. Tempat kau menghibah, bukan kuburan. Tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Oke, sebagai penutup, jangan lupa untuk kebahagiaan dunia akhirat hanyalah dengan perjuangan dan doa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Pahit-pahit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian jadi ustazah. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Oke. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi Tamami, ukhuwah Islamiyah. Fahmi Tamami, ukhuwah wataniyah. Fahmi Tamami, ukhuwah basyariyah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.